Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan sedikit lebih dalam mengenai materi tentang Pancasila sebagai ideologi negara beserta kasus-kasus yang pernah ada dengan cara penyelesaiannya. Namun sebelum itu, kami akan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya atas nama Heni Risani Putri dengan nomor induk mahasiswa C1M020056. Perkenalkan, nama saya Zulkarnain, NIM C1M018134. Perkenalkan, nama saya Lia Fitriana Dewi dengan NIM C1M020073. Perkenalkan, nama saya Irmayani dengan nomor induk mahasiswa C1M020064. Perkenalkan, nama saya Ika Apriyanti dengan NIM C1M020058. Nama saya Moron Hakim dengan NIM C1M020081. Nama saya Yulizar Auladia AB dengan nomor induk mahasiswa C1M020065. Untuk pembahasan pertama, saya akan menyampaikan arti dari Pancasila sebagai ideologi negara dan makna ideologi Pancasila. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa yang dimaksud dengan ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu idea yang berarti ide atau gagasan, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi, secara bahasa, ideologi dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang gagasan mendasar. Jadi, secara istilah, ideologi dapat diartikan sebagai kumpulan nilai kepercayaan yang digunakan sebagai landasan negara untuk mencapai tujuan dengan berdasar kepada 5 sila Pancasila. Jadi, Pancasila sebagai ideologi negara dapat diartikan sebagai visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, yang perlu kita ketahui yaitu makna ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila memiliki dua makna. Yang pertama sebagai cita-cita negara, dan kedua sebagai nilai integratif bangsa dan negara. Sekian hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai pokok pikiran dari Pancasila sebagai ideologi negara. Untuk kasus-kasus dan cara penyelesaiannya akan dijabarkan oleh rekan-rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan dan fungsi ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama yaitu sebagai sarana pemersatu bangsa Indonesia, di mana Pancasila merupakan hasil kesepakatan bersama dari tokoh-tokoh bangsa terdahulu, dan baik dari pendiri, proklamator, dan lain-lain. Dan Pancasila merupakan adaptasi dari segala jenis kebudayaan dan kepercayaan bangsa Indonesia, serta keseharian bangsa Indonesia, yaitu dalam menentukan atau menyepakati sesuatu akan melalui musyawarah. Yang kedua adalah membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia itu sendiri, yang dimana tujuan bangsa Indonesia itu terdapat pada amandemen Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yang dimana dalam segala hal bangsa Indonesia baik dalam mengambil keputusan ataupun menciptakan undang-undang harus sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila itu sendiri. Yang terakhir, menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Tujuan dari kita mempelajari Pancasila itu sendiri adalah untuk menambah wawasan kita tentang negara Indonesia. Dengan hal tersebut, maka kita akan menjadi orang yang lebih nasionalis dan patriotis, yang dimana nasionalis kita mencintai negara kita akan lebih dalam lagi, dan kita akan mau berjuang untuk negara kita agar negara kita tetap merdeka. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu isu-isu terkait Pancasila sebagai ideologi negara. Di sini kami mengambil beberapa isu. Isu yang pertama adalah rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Kenapa kami memilih ini? Karena rancangan undang-undang ini hanya akan menurunkan derajat Pancasila menjadi undang-undang, yang pada dasarnya Pancasila adalah ideologi negara dan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada undang-undang, sehingga Pancasila tidak dapat diganggu-gugat, diganti, maupun diubah oleh siapapun. Isu yang kedua adalah paham komunis berkembang kembali.
Terkait dengan Pancasila sebagai ideologi negara, paham komunis sangat berbeda dengan Pancasila di segala aspek, sehingga keberadaan paham komunis sangat dilarang keras di Indonesia. Kasus ketiga adalah kasus penembakan oleh KKB di Papua. Kasus ini merupakan tindakan pemberontakan yang menunjukkan pelanggaran ideologi Pancasila pada sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Yang keempat adalah isu rancangan undang-undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Terlihat jelas bahwa pada pembentukan rancangan undang-undang Omnibus Law atau Cipta Kerja ini terjadi pelanggaran terhadap Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu pada sila yang kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Isu yang kelima adalah penistaan agama yang kerap terjadi akhir-akhir ini. Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini begitu banyak kasus penistaan agama di Indonesia. Nah, tentu saja kasus ini tidak luput dari yang namanya pelanggaran Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu pada sila yang pertama, yakni yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Yang terakhir adalah kasus pilkada di Jakarta yang mengalami kemunduran demokrasi, ditinjau dari legitimasi tujuan negara. Nah, dalam kasus ini terdapat pelanggaran ideologi Pancasila, yakni pada sila yang keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang isu prioritas, yang dimana isu ini diambil dari deretan isu yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Dilansir dari catatan rapat Badan Legislasi pengambilan keputusan atas penyusunan rancangan undang-undang tentang haluan ideologi Pancasila pada tanggal 22 April tahun 2020. RUU HIP ini adalah rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPR RI dan disebut telah ditetapkan dalam Prolegnas Prioritas tahun 2020. Alasan kenapa diusulkan karena saat ini belum ada undang-undang sebagai landasan hukum yang mengatur mengenai haluan ideologi Pancasila yang untuk dijadikan pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi di sisi lain, RUU HIP ini banyak memicu sejumlah tanggapan dari beberapa politisi dan tokoh agama yang dimana mereka beranggapan bahwa RUU HIP ini tidak memiliki urgensi untuk dibahas pada masa pandemi sekarang ini. Selain itu juga terdapat beberapa kontroversial yang dimana RUU HIP ini dilihat dari unggahan situs Dewan Perwakilan Rakyat dijabarkan pada 46 halaman, 10 bab dan 60 pasal. Disitulah banyak beberapa pasal yang menimbulkan kontroversial. Yang diantaranya yang pertama itu pasal 6 dan 7 yang dimana dianggap memeras Pancasila menjadi Ekasila dan Trisila, sehingga banyak kalangan yang berpendapat bahwa konsep tersebut merupakan sebuah bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan negara. Yang kedua, pada pasal 11 yang dianggap tidak berpedoman pada bunyi Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, pada pasal 13 sampai 17 yang dimana bisa menjurus pada menotafsir Pancasila. Dan yang keempat, ini banyak menuai protes bahwa RUU HIP ini tidak mencantumkan atau tidak memasukkan TAP MPRS nomor 25/1966 tentang larangan penyebaran komunisme di Indonesia yang dianggap terkesan memberi ruang untuk masuknya paham komunis di Indonesia. Dan yang kelima, rujukan pembahasan RUU HIP ini adalah Pancasila 1 Juni 1945, bukan Pancasila pada sidang PPKI. Itulah beberapa yang menimbulkan kontroversial dan banyak menuai protes dari kalangan masyarakat
ataupun beberapa politisi dan tokoh agama. Kenyataan dari kondisi saat ini, penjadian Pancasila yang akan menomorduakan ketuhanan yang Maha Esa, serta membuka ruang bagi paham komunis dan mempersempit isi dari sila Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila. Kondisi seharusnya bahwa Pancasila sebagai ideologi negara dan sumber dari segala sumber hukum tidak perlu dilakukan perubahan apapun untuk memperkecil isinya. Karena mengingat 75 tahun Indonesia merdeka, bahwa Pancasila sudah final dan tetap menjadi ideologi negara kita. Dan sepanjang itu tidak ada masalah apapun terkait ideologi negara kita. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan solusi untuk menolak RUU HIP. Solusi yang bisa digunakan rakyat untuk menolak RUU HIP yaitu rakyat dapat menyalurkan aspirasinya kepada pemerintah, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, secara tidak langsung, rakyat dapat menyalurkan aspirasinya kepada pemerintah melalui email, surat, dan media komunikasi tidak langsung lainnya. Sedangkan secara langsung, rakyat dapat menyalurkan aspirasinya kepada pemerintah melalui demo dan lain sebagainya. Saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah yang bisa ditempuh dalam penyaluran aspirasi dari rakyat. Yaitu, yang pertama, rakyat menyampaikan aspirasinya kepada DPR di tingkat daerah mengenai rancangan undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyampaikan aspirasi rakyat itu, aspirasi rakyat yang tentunya telah ditampung kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia duduk bersidang bersama pemerintah untuk membahas rancangan undang-undang tersebut. Pemerintah meminta pertimbangan pakar hukum dan ahli tata negara. Dalam hal ini bisa Dewan Pertimbangan Agung dan para menteri dan atau yang lainnya. Ahli hukum menyampaikan pendapatnya yang akan dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Lalu dibahaslah pada saat rapat paripurna atau rapat khusus yang berikutnya diputuskan bahwa RUU itu ditolak setelah mendapatkan pertimbangan dari berbagai pihak. Jadi, kesimpulan dari kelompok kami adalah negara Indonesia adalah negara demokrasi. Tentunya mengutamakan pengambilan keputusan berdasarkan kepentingan bersama. Dalam hal ini, rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang sudah jelas tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 1 ayat 2. Lalu pemerintah haruslah memprioritaskan mana yang lebih penting dalam membuat kebijakan. Terlebih saat ini maraknya penyebaran virus COVID-19 harus lebih diperhatikan dengan serius oleh pemerintah untuk menanggulanginya daripada membuat undang-undang yang dapat memecah belah. Jadi kami rasa penundaan pembahasan RUU HIP ini sudah baik. Harapannya ada pengkajian lebih lanjut mengenai rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini. Sekian.